Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Oke, saudara-saudaraku yang saya banggakan, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yakni channel pendidikan tentunya. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Itu tolong simak baik-baik penjelasan dari saya. Sebelum itu, kalian ikuti intro berikut ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pembahasan tentang zakat fitrah. Oke. Sebelum saya masuk kepada zakat fitrah, saya akan sedikit menerangkan tentang apa itu zakat. Zakat secara bahasa itu artinya suci, atau bisa kita katakan menyucikan. Menyucikan apa ya? Kalau kita membahas zakat itu pasti berhubungan dengan harta kekayaan yang kita punya. Kita tahu bahwasanya zakat itu ada dua macam. Yang pertama itu ada zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal. Ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ingat, zakat fitrah dan zakat mal. Secara umum zakat fitrah itu yang biasa kita lakukan pada saat setelah kita menjalani puasa Ramadan selama 30 hari, atau pas hari puasa Ramadan itu boleh kita keluarkan zakat fitrah. Di situ namanya zakat fitrah ya, setelah puasa itu. Terus kalau zakat mal itu namanya zakat harta. Sepintas artinya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita di sini fokus untuk membahas zakat fitrah dahulu. Untuk zakat mal kita akan bahas lain. Bismillah. Zakat pertemuan fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang mukmin pada bulan Ramadan. Oke, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang mukmin atau muslim pada bulan Ramadan. Ya, ingat pada bulan Ramadan itu tentunya seperti itu. Zakat itu tentunya kalau zakat fitrah itu bentuknya ya bisa kita lakukan dengan segala sesuatu yang bisa mengenyangkan. Contohnya seperti beras, gandum. Kalau biasa kita kan makanan pokok ya, makanan pokok yang biasa kita makan setiap hari itu kan beras ya, kita beras aja. Kalau makanan pokok kita selain beras seperti gandum dan lain sebagainya, yang penting mengenyangkan ya boleh yang lain, tapi lebih enak beras aja karena mudah ditemui di negeri kita tercinta ini. Oke. Untuk yang selanjutnya, zakat fitrah ini dikeluarkan, ini ada perintahnya. Tentunya perintah Allah. Ini saya bacakan surat Quran surat At-Taubah ayat 9. Surat At-Taubah surat ke-9 ya, ayatnya 103. Di sini dibacakan ya, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi artinya kita mengeluarkan zakat di sini untuk mensucikan harta yang kita punya. Kita tahu bahwasanya harta yang
kita peroleh setiap harinya itu wajib kita keluarkan. Sebenarnya gunanya apa? Untuk mensucikan, ya, biar harta kita itu berkah seperti itu. Ya, kalau kita mampu, termasuk syarat-syarat orang yang bisa wajib berzakat itu, ya harus, ya, seperti itu. Kalau khusus zakat fitrah ini semua orang, ya, semua orang baik kaya miskin dan sebagainya, kalau kita mampu semua orang itu wajib berzakat fitrah. Oke, karena ini termasuk dalam rukun Islam, ya, rukun Islam yang keberapa, ya? Zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat, ya kan? Seperti itulah yang masuk dalam rukun Islam. Dan yang terakhir kan haji itu, ya. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, masuk rukun Islam yang nomor 3, ya, masuk rukun Islam yang nomor 3. Oke, itu adalah dalil yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk berzakat. Oke, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya terkait dengan bahan untuk zakat di sini, ya, tentunya makanan pokok, yang dimana makanan pokok itu sering kita temui dan sering ditanam dan mempunyai sifat mengenyangkan, tentunya yang ada di daerah kita, tentunya, ya, seperti itu. Dan kalau zakat itu tentunya kalau kita biasanya berzakat itu beratnya sekitar 2,5 sampai 3 kg. Ya, kalau biasanya saya sih 3 kilo seperti itu. Karena apa? Untuk jaga-jaga apabila nanti ada kurangnya kan, kalau 3 kilo kan aman seperti itu. Zakat beras 3 kg seperti itu. Nah, di sini terkait dengan syarat-syarat, ya, kita selanjutnya akan membahas tentang syarat-syarat muzaki atau orang yang zakat. Muzaki atau orang yang berzakat. Nah, ini syaratnya di sini saya baca di buku, ya. Tentunya kalian juga bisa menyimak apakah benar apakah tidak. Kalau belum benar, ya kalian benarkan. Kalau sudah benar, ya alhamdulillah kalian bisa dengar kebenaran atau kebaikan dari saya, insyaallah, ya, amin. Syarat-syarat muzaki. Syarat-syarat muzaki yang mengeluarkan zakat tentunya di sini harus beragama Islam, ya. Syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat di sini tentunya harus beragama Islam, ya, beragama Islam. Diingat, beragama Islam. Oke. Kalau sudah beragama Islam tentunya mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, artinya orang itu harus hidup pada bulan Ramadan, ya. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Oke. Ya. Jadi bayi yang sudah lahir sebelum akhir bulan Ramadan, akhir pada sore hari di bulan Ramadan itu wajib, ya, untuk kita zakati, ya. Oke. Begitupun dengan seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan itu juga wajib zakat. Oke. Jelas, ya, di sini saya terangkan lagi. Bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, ya, itu wajib dizakati. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga di sini mampu membayar zakat. Ya, tentunya di sini pengertian mampu itu mempunyai kelebihan harta bagi keluarganya, ya, mempunyai kelebihan harta. Kira-kira kalau kita zakat kita masih bisa makan, gitu loh. Tentunya seperti itu. Kalau kita nggak bisa makan, nggak cukup untuk keluarga, terus kita memaksa zakat, ya jangan. Itu termasuk tidak wajib. Itu secara umum syaratnya itu 3 itu, ya. Nanti kalian bisa cari sumber-sumber referensi lain terkait syarat-syarat zakat selain yang saya sebutkan. Oke. Tapi saya rasa ini sudah cukup. Ya, tentunya ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua sebagai sumber informasi baru. Oke, berikutnya, ya. Oke, berikutnya adalah rukun zakat fitrah, ya.
rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah di sini itu ada yang pertama itu jelas niat ya, niat. Jadi rukun zakat fitrah yang pertama itu adalah niat. Kalian masih ingat niatnya? Niatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat ya di sini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Ya, niatnya saya ulangi lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Itu niat ya. Terus yang kedua adalah muzaki atau ada orang yang berzakat. Itu jelas ya, rukun itu sudah masuk rukun. Kenapa kok rukun? Rukun itu wajib ya. Yang kedua rukun itu wajib ya. Rukun yang kedua ada muzaki atau orang yang berzakat. Ya semuanya saja ya, orang. Yang ketiga itu ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat terus. Selain mustahik itu adanya harta ya, adanya harta yang digunakan untuk berzakat ya, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Paham ya, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Harta kalau zakat fitrah itu ya beras, itu seperti itu contohnya kan, beras mengenyangkan ya, itu termasuk dalam rukun zakat fitrah. Jadi semua rukun ini harus dilengkapi. Kalau ini tidak lengkap, tidak sah zakat fitrah. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada waktu zakat fitrah. Kapan kita boleh berzakat fitrah? Waktunya ya. Di sini ada 3 waktu yang saya bahas ya di sini. Ini dari sumber saya. Sumber saya ada di buku Pendidikan Agama Islam kelas 3 ya. Itu sumbernya. Silakan dilihat untuk SMP, MTS dan sebagainya. Oke. Tentunya untuk kita semua ya. Bukan hanya anak SMP, anak dewasa kadang-kadang juga perlu, orang dewasa kadang-kadang juga perlu belajar tentang ini. Oke. Waktu zakat fitrah yang pertama itu adalah waktu yang diperbolehkan, waktu takjil. Waktu takjil itu dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ya, sampai akhir bulan Ramadan. Itu diperbolehkan. Awal sampai akhir bulan Ramadan. Pada waktu akhir itu berarti maghrib itu ya, setelah kita puasa itu maghrib. Oke. Terus yang kedua waktu wajib. Waktu wajib itu akhir bulan Ramadan itu setelah maghrib sampai dengan subuh ya. Jadi maghrib pada akhir bulan Ramadan yaitu sampai dengan subuh itu namanya waktu wajib. Oke. Terus yang ketiga itu ada waktu yang afdol ya. Afdol itu kapan? Waktu setelah sholat subuh ya, sampai sebelum ya, sampai sebelum sholat Idul Adha dimulai. Itu waktu yang paling afdol. Nah, itu kalau pahalanya sangat besar sekali. Jadi ada 3, saya ulangi lagi. Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan pada waktu maghrib, akhirnya waktu maghrib pada akhir Ramadan itu ya. Terus yang kedua yaitu waktu wajib yang bisa dikatakan setelah maghrib sampai dengan sholat subuh ya. Terus yang terakhir adalah waktu afdol, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Oke, itu waktu-waktu yang bisa kita lakukan untuk zakat fitrah. Seperti itu. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi zakat fitrah pada hari ini.
Untuk itu jika kalian belum paham atau ingin bertanya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar atau mengkritik dan sarannya boleh. Oke, kami selalu terbuka agar bertambah ilmu kami, dan saya juga minta maaf apabila dalam penjelasan ada tutur kata yang salah sehingga menyinggung perasaan saudaraku semua dan anak-anakku sekalian, khususnya SMP Negeri 1 Bersinggaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.